Shalom Alahim. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk boleh bersama-sama beribadah. Karena satu firman Tuhan mengatakan di kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14 menggambarkan bahwa hidup kita ini semuanya seperti uap yang sebentar ada dan sebentar lagi akan lenyap. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sama-sama mensyukuri kalau Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita. Mari kita pergunakan untuk beribadah, untuk melayani, dan untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan hidup kita. Biarlah semuanya untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Ini adalah sementara. Kami bersyukur padamu Tuhan, jika pagi hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kami untuk melayani Engkau, untuk boleh datang kepadamu beribadah, sekalipun secara virtual Tuhan. Tetapi biarlah semuanya tidak mengurangi rasa cinta kami kepadamu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu Tuhan. Biarlah ini menjadi persembahan yang berbaru haum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan.
Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Allah itu baik. Kita mau pujikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Dia mencurahkan darahnya untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sebagian daripada firman Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Terlalu besar pengorbanan Tuhan. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau rela menderita bagi kami Tuhan. Engkau mencurahkan darah-Mu yang kudus untuk menebus dosa dan kesalahan kami, untuk memberikan hidup yang kekal bagi kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Ampuni kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini, sehingga kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami Tuhan, boleh tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, orang-orang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah untuk memuji memuliakan nama Tuhan walaupun masih secara online. Bapak Ibu Saudara ada di rumah, kami pelayan-pelayan Tuhan ada di gereja. Namun hadirat Tuhan tetap turun di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Allah, dan biar Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita membaca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, untuk menghormati firman Tuhan seperti biasanya, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama dan kita aminkan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak asing dengan ayat ini. Seringkali kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita menjadi seteru salib. Tidak mau salib, penderitaan tidak mau. Ya, itulah memang manusia. Ya, inginnya yang enak, inginnya hal-hal yang dapat membahagiakan kita. Tapi mari pada kesempatan pagi hari ini, bagi saya dan saudara orang-orang percaya, salib adalah merupakan kuasa Allah yang menjawab kebutuhan jiwa manusia yang paling mendasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, salib merupakan kebodohan. Tetapi bagi saya dan saudara yang diselamatkan, pemberitaan salib adalah merupakan kekuatan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana salib Kristus itu
sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Pemberitaan salib ini bukan hanya sebagai berita-berita biasa, tapi kita tahu bahwa dengan salib Kristus kita akan mendapatkan kekuatan Allah. Dan hanya di dalam salib Kristus kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan dosa, kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dosa, maka kita akan diselamatkan. Ya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui salib Kristus, karena tanpa salib Kristus kehidupan kekristenan kita adalah kosong, sia-sia. Bagaimana mendapatkan pengampunan dosa? Bagaimana mendapatkan keselamatan? Bagaimana terbebas dari rasa bersalah yang menekan jiwa? Ini adalah pertanyaan manusia yang universal. Jawabnya terletak di dalam salib Kristus. Di dalam salib Kristus ada pengampunan dosa. Di dalam salib Kristus ada keselamatan. Bahkan di dalam Kristus di dalam salib Kristus terbebas dari rasa bersalah yang menekan jiwa kita. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka..." Sampai di situ saja ya. Saya ulangi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita melihat di sini, tatkala Tuhan Yesus sudah ada di tiang salib, Tuhan Yesus hendak menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, tapi Tuhan Yesus masih sempat berdoa untuk mereka-mereka yang telah menyiksa dia, yang telah menyalibkan dia. Ya, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Yesus penuh dengan pengampunan. Hanya melalui darahnya yang mengalir di atas salib itulah kita akan mendapatkan pengampunan. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14, hati nurani kita disucikan oleh darah Yesus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Hati kita perlu disucikan oleh darah Kristus. Hati nurani kita disucikan dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dengan darah Kristus kita disucikan supaya saya dan saudara dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Melalui salib Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan. Lalu yang kedua, hidup yang benar. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tahu dan mengerti kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk melakukannya, untuk taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang benar-benar mengenal dan menghayati makna salib, ia tidak akan bakal berkanjang dalam kehidupan yang cemar, tidak akan berkanjang dalam kehidupan dalam dosa, melainkan akan mempraktekkan hidup
hidup yang benar, hidup yang suci. Kristus sebagai anak domba Paskah telah tersembelih, telah tersalib karena dosa-dosa kita. Kita tidak pantas untuk berkanjang terus di dalam kehidupan dosa, tapi kita harus hidup dalam kemurnian, hidup dalam kebenaran. Kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah salib Kristus akan membawa kita kepada kehidupan yang benar, yaitu kemurnian dan kebenaran dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terus hidup di dalam dosa, supaya pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak domba Paskah sudah tersembelih, sudah tersalib. Nah, mari, itu adalah tandanya bahwa Kristus sangat mengasihi saya dan saudara. Itulah bukti kasih Kristus. Dan marilah kita sebagai anak-anaknya, kita mau juga membuktikan kasih kita dengan kita mau hidup yang benar, hidup taat kepada firman Tuhan, menjadi adonan yang baru, dan kita terus hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Lalu yang ketiga, di dalam salib Kristus selain ada pengampunan dosa, keselamatan, juga hidup yang benar, hidup di dalam taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga, dicintai dan mencintai, atau dikasihi dan mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia hidup butuh dikasihi dan mengasihi. Hidup di dunia yang bukan surga ini akan sangat bermakna jika dicintai dan mencintai. Salib menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Ya. Kalau kita tidak dicintai Tuhan, tidak mungkin Tuhan Yesus sampai rela mati di atas kayu salib. Tadi sudah saya katakan, itulah bukti kasihnya Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan Yesus tahu dia lahir ke dunia, lahir di kandang yang hina, ya, dari surga yang mulia, rela semuanya ditinggalkan, dan dia tahu bahwa tujuannya datang ke dunia adalah untuk mati di atas kayu salib. Sebab itu marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah mengasihi saya dan saudara, mari kita juga mau belajar untuk mengasihi sesama kita. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji nama Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus tidak ada bandingnya. Kasih Yesus yang sangat besar, sangat luas, sangat dalam, ya, yang sudah memberikan nyawanya mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara.
dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Sebab sebelum 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji nama Tuhan, luar biasa. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara oleh karena Kristus telah mati untuk saya dan saudara ketika saya dan saudara masih berdosa. Kasih Tuhan tidak ada pamrihnya, kasih Tuhan tidak ada batasnya. Luar biasa, kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya dan Dia sudah mati di atas kayu salib. Marilah, kalau saya dan saudara sudah menerima kasih Allah yang sedemikian rupa, mari kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita, kita juga bagikan kepada saudara-saudara kita. Baik itu saudara-saudara yang di dalam Kristus sama-sama seiman, maupun mereka yang belum mengenal Kristus. Kita mau belajar untuk mengasihi, untuk mencintai. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, bahkan dengan segenap akal budi kita, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Memang sulit, tapi bersama dengan Tuhan, Roh Kudusnya sudah dianugerahkan kepada saya dan saudara, kita akan dapat sanggup untuk melakukannya. Lalu yang keempat, di dalam salib Kristus kita keluarga akan semakin harmonis, keluarga akan semakin mesra. Ya. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat bagaimana kasih Yesus yang demikian luar biasa. Saat dia ada tergantung di atas kayu salib, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi melihat ke bawah. Di situ ada ibunya, di situ ada murid-muridnya. Lalu kita melihat ayat 26 tadi, Yesus melihat, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ayat 27, kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya. Ibunya yang demikian, yang telah melahirkannya, Tuhan Yesus tidak membiarkannya demikian saja. Setelah dia di atas kayu salib, sekali lagi tidak hanya memikirkan dirinya sendiri yang sudah akan mati, tetapi dia juga memikirkan ibunya, murid yang dikasihinya, ya, sehingga kita melihat Maria ibunya dapat menerima Yohanes sebagai anaknya, dan Yohanes dapat menerima Maria sebagai ibunya. Dan di situ kita melihat bahwa sejak saat itu
murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya. Satu hubungan keluarga yang harmonis. Kalau kita ada terus mempertahankan salib Kristus dalam kehidupan kita, maka dalam keluarga kita tidak akan ada hal-hal yang membuat keluarga ini berantakan, tapi justru semakin harmonis. Suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, anak-anak menghormati orang tua, ya. Orang tua mengasihi anak-anak, mendidik anak-anak sedemikian rupa. Satu hubungan keluarga yang harmonis, yang indah. Ya. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, memaknai nilai salib akan mengakrabkan hubungan kita dalam keluarga kita. Ya. Tidak lagi ada merasa kebencian atau iri atau mungkin hal-hal kehidupan yang jahat yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita memelihara kebencian, ya, benci, ya. Nanti terus kita pelihara, akhirnya dosa itu akan bertambah-tambah. Tapi mari biarlah dalam keluarga kita sebagai anak-anak Tuhan kita hidup semakin harmonis, saudara bersaudara semakin diakrabkan sehingga kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Lalu yang terakhir, yang kelima, menghadapi kematian. Ya. Di dalam salib Kristus kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut menghadapi kematian. Ya. Semua orang yang hidup pasti akan mati. Ya. Ada yang menyatakan di telapak tangan kita ini dua-duanya ada huruf M. Ya. M itu berarti mati katanya. Pengkhotbah juga menyatakan orang hidup itu tahu kalau akan mati. Tetapi orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Ya. Orang yang sudah mati, ya, mau dikubur kek, mau ditaruh di peti atau hanya digulung dengan tikar, yang mati tidak tahu apa-apa. Yang tahu adalah yang hidup. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, mari ingatlah bahwa kita yang hidup satu kali akan menghadapi kematian. Tidak ada orang hidup di dunia ini sampai selama-lamanya. Ya, walaupun ingin memiliki umur yang panjang sampai 1000 tahun, walaupun umurnya tidak mencapai 100 tahun, ya pasti orang itu akan mengalami kematian. Tidak ada yang tidak akan mati, ya. Kita tahu bahwa manusia ditentukan hanya mati untuk satu kali, ya, dalam Ibrani 9 ayat 27. Nah, biasanya ini dibacakan pada waktu ibadah pemakaman, ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia sudah ditentukan, ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan setelah itu dihakimi. Seringkali saya katakan, kalau ayam mati, ya, berakhir di perut manusia. Tetapi kalau manusia mati, apa yang sudah dikerjakan selama di dunia ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa mengenal salib Kristus, orang bakal takut menghadapi maut
menghadapi kematian, sebab hukuman atas dosa-dosanya menanti. Tapi saya dan saudara yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah memiliki salib Kristus, yang memaknai salib Kristus, kita tidak akan takut menghadapi maut, kematian, ya, karena kita sudah dibebaskan dari segala dosa kita. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya orang yang telah diselamatkan melalui iman kepada salib Kristus punya jaminan masa depan yang kekal dan mulia. Puji nama Tuhan. Saya dan saudara yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memiliki salib Kristus, saya dan saudara mempunyai jaminan masa depan hidup yang kekal dan hidup yang mulia. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tentunya kita semua tahu akan perkataan Tuhan Yesus ini kepada salah satu yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Yang satu mengutuk Tuhan Yesus dan yang ini menerima Tuhan Yesus, yang mengatakan ingatlah aku, ya. Ayat sebelumnya 42 ya kalau tidak salah. Ya. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Dia percaya. Ya. Kadang orang kepingin seperti orang yang ada di orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus yang bertobat ini. Saat itu, saat mau mati, terima Kristus, langsung Tuhan Yesus menyatakan, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Luar biasa. Kepinginnya kita seperti itu. Kepingin kita hidup di dunia ini mau seenak kita sendiri. Ibadah kalau seneng ndak ibadah, ya seenaknya sendiri. Lalu mau hidup bersenang-senang, berfoya-foya, tapi kalau mati nanti masuk surga. Ya, maunya seperti itu manusia. Tapi marilah pada kesempatan pagi hari ini dalam ibadah kita yang disertai dengan perjamuan kudus ini, biarlah salib Kristus itu tetap ada di dalam kehidupan kita, sehingga pengampunan dosa dan keselamatan menjadi milik kita. Kita terus hidup di dalam kebenaran, hidup taat kepada firman Tuhan, dan kita dapat dicintai dan mencintai karena Kristus sudah mengasihi saya dan saudara. Mari kita buktikan juga kasih kita kepada sesama, dan dengan salib Kristus yang ada dalam kehidupan kita, keluarga kita semakin akrab, keluarga kita semakin harmonis. Ya, melalui keluarga kita nama Tuhan dipermuliakan, bahkan dalam menghadapi kematian, menghadapi maut, kita tidak akan merasa takut karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya mengutip satu kata-kata yang bagus yang ada di WA. Ya, mari kita juga mau belajar. Suap hatimu dengan firman Tuhan. Vaksin jiwamu dengan berdoa. Masker mulutmu dari setiap perkataan yang negatif. Cuci tanganmu dengan berbagi berkat. Jaga jarak dengan setiap dosa. Mari, bukan berarti kita tidak boleh swab, tidak boleh vaksin,
tidak boleh pakai masker, maksudnya mari ya, ini kita arahkan ke firman Tuhan. Suap hatimu dengan firman Tuhan ya. Hati kita terus dibersihkan dengan firman Tuhan. Vaksin jiwamu dengan berdoa. Kehidupan kita anak-anak Tuhan tidak bisa lepas dari doa. Masker mulutmu dari setiap perkataan yang negatif ya. Mulut kita tutup masker dengan setiap perkataan yang negatif. Cuci tanganmu dengan berbagi berkat ya. Jaga jarak dengan setiap dosa. Mari biarlah ini juga boleh menguatkan kita untuk kita tetap semakin setia kepada Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus dan naikkan pujian terlalu mahal darahmu Yesus. Oh, menderita bagi aku.
Kasih-Mu melimpah atas kami. Amin. Tuhan masih menganugerahi kami dengan kemurahan. Amin. Untuk kami dapat beribadah, memuji, menyembah, menaikkan pujian, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami boleh kembali untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini. Tuhan, layakkan batin kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami sebentar akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan melawat, memberkati mulai dari Ibu Gembala, kami para pelayan perjamuan, seluruh umat Tuhan yang ada di gereja, yang mengikuti ibadah perjamuan pagi ini, maupun juga mereka yang di rumah masing-masing. Tuhan, layakkan batin kami, sucikan hati kami, ampuni kami Tuhan, agar kami tidak berkesalahan di hadapan Tuhan. Amen. Namun melalui perjamuan asa yang kudus pagi ini, kami beroleh kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, layakkan kami bersama untuk kami boleh masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, diriku hidup Puji Tuhan, saudara semua sudah menerima roti dan anggur, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa, kita belajar untuk menghargai, menghormati Tuhan. Kita mau melakukan dan melaksanakan perjamuan kudus ini
dengan sungguh-sungguh dan menghormati Tuhan Yesus. Kita angkat roti di atas kepala kita dan anggur sebatas dada kita. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, sungguh pagi ini kami boleh bersyukur kepadamu. Kami sudah dilengkapi dengan kebenaran firman-Mu dan pagi ini juga kami melaksanakan perjamuan asam-Mu yang kudus. Tuhan, kuduskan seluruh kehidupan kami sehingga kami layak untuk makan dan minum perjamuan asam-Mu yang kudus. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan, tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan, untuk mengangkat segala dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih, sucikan kehidupan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dosa-dosa kehidupan yang lama Tuhan Engkau ampuni, Engkau singkirkan, sehingga kami layak untuk makan dan minum perjamuan asam-Mu yang kudus. Karena dengan makan minum perjamuan asam-Mu yang kudus, tidak ada satupun apapun alasan untuk kami meninggalkan Engkau. Tapi persekutuan yang indah yang tidak dapat diputuskan oleh keadaan yang ada di dunia ini. Kami semakin bersekutu, semakin erat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bacakan firman Tuhan, lalu kita mengamenkannya dan kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Gembala kami yang baik. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Biarlah kami dapat memiliki tubuh yang kuat. Tubuh seperti Tuhan Yesus yang rela menderita. Dan biarlah tubuh kami, daging kami, Tuhan, kami matikan. Dan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Gembala kami yang baik. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Saya bacakan firman Tuhan, sesudah itu kita akan minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Darah-Mu, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Biarlah perjamuan asa yang sudah kami lakukan ini boleh mengingat akan kasih-Mu yang sedemikian rupa,
sehingga kami tidak lepas dari kasih-Mu karena Engkau sudah mengasihi kami. Kami memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun keadaan dunia ini. Terima kasih Tuhan, dengan melaksanakan perjamuan asa-Mu yang kudus ini, biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada. Tuhan, dengan kekuatan yang dari Allah, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam keluarga rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dan terlebih dalam iman dan kesetiaannya. Walaupun saat ini dalam ibadah raya minggu maupun dalam ibadah doa malam masih secara online. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati juga pelayan-pelayan-Mu yang ada, yang sudah melayani Engkau pada kesempatan pagi hari ini. Engkau memberkati, Engkau pakai mereka sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Dan biarlah dengan tekun setia untuk melayani Tuhan, sehingga kehidupan mereka pelayan-pelayan-Mu dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu yang ada dan juga bagi sekelilingnya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kesehatan Bapak Gembala. Tuhan terus tambahkan kesehatan, kekuatan. Tuhan, saat ini memang sulit untuk makan karena giginya yang sudah banyak yang habis, tapi kami tahu Tuhan, kami terus berharap kepadamu sehingga Bapak Gembala Tuhan dapat makan, dapat minum dengan cukup dan secepatnya kembali baik, sehat dan dapat kembali untuk menggembalakan kami domba-dombamu untuk dibawa menuju kepada kesempurnaan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin di antara saudara-saudara kami jemaat-Mu ada yang sakit. Tuhan, pagi hari ini yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Amen. Yang lemah Tuhan sudah memberikan kekuatan. Amen. Terlebih yang lemah imannya Tuhan tambahkan iman percayanya. Yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Amen. Yang susah Tuhan sudah memberikan penghiburan. Yang kehilangan pekerjaan Tuhan Kau tolong supaya mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rumah tangga, keluarga semua Tuhan berkati, semakin akrab, semakin harmonis dan semakin setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negeri kami, bangsa kami, kota kami tercinta Lamongan, karena kota kami kebahagiaan atau kebahagiaan kota kami juga merupakan kebahagiaan kami. Sebab itu kami terus hanya berharap kepada Tuhan, pemerintah yang ada, mereka-mereka yang ada di garis depan, baik yang ada di keamanan, TNI, Polri maupun mereka yang ada di bidang kesehatan. Tuhan anugerahi semuanya dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat, dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga negeri kami, kota kami Tuhan dapat mengatasi pandemi ini dengan baik. Dan biarlah seluruh masyarakat yang ada taat akan protokol kesehatan, dan kami anak-anak-Mu dapat menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Dan kami anak-anak-Mu terus taat juga kepada kebenaran firman-Mu, taat pada protokol kesehatan, taat kepada firman-Mu, maka jasmani dan rohani kami sehat
dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini ibadah kami telah selesai dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita angkat tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan sorga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja untuk jadwal ibadah sepekan. Tiap Rabu jam 6:30 malam ibadah doa malam masih secara online. Kemudian untuk minggu depan ibadah masih secara virtual jam 8 pagi dimulai. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.